Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Ibu dan Jil Gajali. Yeay. Hari. Aduh. Jatuh. Jatuh dong Jilnya. Ijil, ada yang tanya sama Jil. Katanya ada yang tanya sama gitu Jilnya. Bombastic side eyes. Ada yang tanya sama Jil, katanya, apakah Jil malu atau Jil sedih terlahir menjadi anak tuli? Malu tidak Jil? Sedih tidak? Ciluk? Ciluk ba. Sedih tidak? Malu tidak katanya Jilnya? Oh tidak. Malu enggak? Enggak ya. Tidak apa-apa karena sama-sama ciptaan Allah. Jil tidak mendengar, tidak apa-apa. Kan Jil sudah pakai implan. Kalau Jil sudah pakai implan, Jil dengar ibu bicara ya? Halo? Iya, dengar ibu bicara ya. Terus, Jil sedih tidak? Lihat apa sih? Oh, enggak. Iya. Ibu juga pakai kacamata ya. Kadang kalau pergi, iya, ibu juga pakai kacamata karena mata ibu sekarang nggak bisa lihat kalau misalnya malam-malam ibu buram. Kalau jauh-jauh ibu berbayang. Sama tidak apa-apa ya ibu pakai kacamata, jadi pakai alat implan, it's okay. Semuanya tetap ciptaan Allah. Allah ciptakan Jil tuli karena Allah sayang sama Jil ya. Jadi Jil tidak malu dan tidak sedih. Jil bisa bernyanyi enggak katanya? Gimana nyanyinya? Gazali. Lihat apa sih bombastik sekali, Bo. Gimana nyanyinya? Panggil aku singa. Aduh. Masih mau muncul ternyata. Iya, kayaknya sih sampai saat ini Jil itu tidak malu ataupun tidak sedih karena dia sudah terbiasa kita bawa ke tempat ramah, kita sudah terbiasa memperlakukan dia normal-normal aja gitu, tidak memperlakukan dia berlebihan dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi ya dia biasa aja. Kayak terus udah gitu kan Jil itu kan lahirnya tuli. Dia memang terlahir tuli, bukan yang dari awalnya mendengar terus dia tidak mendengar gitu. Dia memang dari lahir tuli. Jadi sepertinya dia dulu berpikir kalau semua orang itu nggak denger gitu loh kayak dia. Gitu loh. Jadi dia biasa aja gitu. Sekarang dia sudah tahu akan kebutuhannya. Jadi kalau dia bangun tidur, moodnya bagus, bangun tidur, terus biasanya kan alat udah aku pasang ya, alat tuh maksudnya udah aku pasang tuh, baterainya udah dipasang gitu, terus talinya udah aku pasang, jadi kalau Jil bangun tinggal aku pasangin aja gitu di telinganya gitu, biasanya udah aku pasang dan biasanya aku simpen di atas meja. Jadi biasanya kalau dia bangun paginya moodnya oke, dia akan langsung lari minta alatnya dipasang gitu. Jadi sekarang itu Jil sudah di tahap dia tahu kebutuhan mendengarnya. Dia sudah tahu kalau saat alat itu dilepas, dia tidak mendengar gitu. Dia tuh udah tahu. Nah, tapi sampai detik ini apa dia malu atau apa dia sedih? Sampai detik ini sih kayaknya enggak ya, karena dia masih kecil juga. Dia kan baru 3,5 tahun ya, jadi kayaknya dia belum paham. Meskipun di kelasnya semuanya tidak ada yang pakai alat gitu, cuman dia ada yang pakai alat ya. Dia nampaknya sih biasa aja gitu, belum terlalu yang kenapa aku pakai alat, tenang, enggak juga, biasa aja, atau malah dia jadi nggak mau sekolah, enggak juga sih. Yang pasti kami sih ayah sama ibunya memperkirakan mungkin nanti ya saat-saat dia usia SD, saat-saat dia komunikasi dua arahnya udah bagus, pola pikirnya juga udah bukan balita ya. Pasti mungkin nanti umur-umur SD lah gitu, pasti dia kayaknya akan ada tuh pertanyaan kayak, kenapa Allah menciptakan
dia tuli gitu. Kenapa harus dia yang tuli gitu? Itu pasti akan ada sih kena kayak gitu-gitu, tapi kayaknya nanti sih ya usia dia SD kayaknya mungkin. Untuk sekarang sih dia belum tahu sih kayaknya dia. Jadi sih aku lihat dia sih biasa-biasa aja ya. Dia dengan harus pakai alat ya dia biasa aja. Dia cari alatnya biar bisa denger ya biasa aja. Di kelasnya dia, di kelas playgroupnya dia dong yang pakai alat ya dia biasa aja. Dia diliatin orang juga biasa aja. Karena dia belum paham kayaknya. Dan karena itu karena dia tuli dari lahir, jadi mungkin dia berpikir semua orang kayak dia kayaknya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin nanti akan muncul di saat dia usia SD lah ya. Jadi tugas ibu dan ayahnya sekarang adalah mencari cara untuk menjawab dengan benar agar dia tidak marah, agar dia tidak kecewa, agar dia tidak sedih dengan apa yang sudah Allah berikan sama dia gitu. Jadi dari sekarang sih kita selalu menanamkan pelan-pelan kayak oke okay, gitu semua gitu Kak terjadi sama dia karena Allah sayang sama dia gitu sih. Kayak gitu jadinya. Jadi doakan nanti saat pertanyaan itu muncul, doakan kami ayah dan ibunya Jil bisa memberi jawaban yang mudah diterima tapi juga tidak menyakiti hatinya gitu dan tidak membuat dia marah terhadap Tuhannya gitu. Karena kami yakin semua yang Tuhan berikan untuk keluarga kami itu adalah yang terbaik versi Allah, bukan versi aku atau ayahnya. Karena versi Allah pastinya adalah versi yang terbaik. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment. Terus DM di Instagram kalau memang pengen ada yang ditanyakan secara private. Bye. Assalamualaikum.